Sementara Roy bersama anak buahnya yang tersisa berusaha menyelamatkan diri dari kapal mereka yang mulai terbakar. Namun sayangnya, Roy tidak berhasil selamat. Dia harus terbakar dan tenggelam bersama kapalnya. Dickinson yang baru saja tiba di Pearl Harbor langsung melaporkan penyerangan yang terjadi kepada kapal induk USS Enterprise. Tak lama, pesawat yang dinaiki Dickinson juga tak luput dari serangan udara Jepang. Karena pesawatnya yang dinaikinya mulai terbakar, Dickinson harus melompat menyelamatkan dirinya. Pada hari itu, Layton yang akan berangkat menuju kantornya dikejutkan dengan pemandangan mengerikan yang terjadi di Pearl Harbor. Setibanya di kantor, ternyata serangan Jepang juga masuk ke dalam kawasan kantor mereka. Di tengah kekacauan itu, Layton segera menyuruh anak buahnya untuk mencari titik koordinat letak keberadaan armada Jepang. Keesokan harinya, kapal USS Enterprise telah sampai di pelabuhan Pearl Harbor. Semua kru sangat terkejut melihat pemandangan yang mengerikan bekas serangan Jepang. Terlihat jelas kapal perang Arizona beserta kapal lainnya telah hancur. Sesampainya di pelabuhan, Dick Best bertemu dengan Dickinson yang ternyata berhasil selamat dari serangan kemarin. Lalu, Dick Best menemui istrinya untuk menenangkan yang dilanda kecemasan. Mengingat situasi yang kini sedang memanas, Dick Best mengatakan kalau dirinya tidak bisa pulang karena kapalnya harus singgah untuk mengisi bahan bakar. Mendengar berita kematiannya Roy sahabatnya, Dick Best menuju ke rumah sakit. Sesampainya di ruang jenazah, Dick Best memberitahu ciri-ciri sahabatnya yang menggunakan cincin persahabatan. Dick Best sangat terkejut melihat salah satu jenazah yang menggunakan cincin yang serupa dalam keadaan yang mengenaskan. Setelah kemenangan besar yang terjadi di Pearl Harbor, para petinggi Jepang mengadakan pertemuan untuk membahas langkah Jepang selanjutnya. Yamamoto menyarankan agar Jepang melakukan serangan berikutnya ke kapal induk Amerika. Karena Yamamoto khawatir jika peperangan panjang sampai terjadi, kemungkinan negaranya akan kalah dari Amerika. Laksamana Yamamoto berinisiatif memerintahkan bawahannya untuk membuat rencana penyerangan ke pangkalan militer Amerika yang terletak di Midway. Sedangkan Amerika yang tidak mau tinggal diam dengan kekalahan yang di Pearl Harbor, Presiden Amerika menunjuk seorang komandan yang bernama Chester William Nimitz untuk memimpin serangan balasan terhadap Jepang yang berada di perairan Pasifik. Amerika berharap Komandan Nimitz mampu membuat strategi menghancurkan Jepang sebelum mereka melakukan serangan selanjutnya. Tentu saja itu bukan hal yang mudah akibat serangan kemarin. Kini Amerika kekurangan armada laut dan udara. Setibanya di kantor, Nimitz langsung membuat rencana serangan balasan ke pangkalan udara Jepang di Kepulauan Marshall. Layton mengatakan jika sebelumnya dia telah memperingatkan komandan terdahulu mengenai kemungkinan Jepang akan menyerang Pearl Harbor, namun komandan yang bertugas saat itu tidak mempercayai dirinya. Singkat cerita, kapal perang USS Enterprise telah sampai di perairan Pasifik untuk menyerang Kepulauan Marshall. Komandan Kloski yang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan mulai merencanakan strategi. Ia memerintahkan skuadron Dick Best menyerang pangkalan udara Jepang, sementara pasukannya ditugaskan untuk menyerang pelabuhan. Looks like he spit polished his shoes.